Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran untuk dapat berbagi pikiran saya mengenai integrasi teknik kimia dengan keislaman. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifki Permanto dengan NIM 215-21108 dari Prodi Teknik Kimia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengenal apa itu teknik kimia. Jadi teknik kimia adalah salah satu ilmu teknik yang sangat erat kaitannya dengan dunia industri kimia di seluruh dunia. Di sini, kami belajar berbagai macam proses kimia yang biasa digunakan dalam industri kimia. Nah, hal inilah yang membedakan teknik kimia dengan teknik-teknik lainnya, seperti teknik elektro, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik industri, dan teknik-teknik lainnya. Jadi untuk teknik kimia, kami hanya fokus mempelajari berbagai macam proses kimia yang nantinya digunakan ataupun diterapkan dalam proses pembuatan reaktor, yang mana reaktor merupakan hal krusial atau hal penting dalam industri kimia, seperti itu. Hari ini, insinyur kimia memainkan peran penting dalam setiap industri, tidak hanya dalam industri kimia maupun industri petrokimia saja, melainkan dalam industri biologi, semikonduktor, teknologi nano, pangan, pertanian, pengendalian lingkungan, farmasi, produk perawatan tubuh, keuangan, dan obat-obatan. Seperti itu. Nah, di sini ada dua gambar yang menunjukkan produk hasil teknik kimia. Yang pertama adalah tisu. Seperti yang kita ketahui, tisu merupakan produk teknik kimia dengan bahan mentahnya berupa kayu gelondong dari pohon ataupun dari tumbuhan, yang mana diolah ataupun diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah polimer yang bernama tisu. Seperti itu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk yang kedua itu adalah cat, yang mana cat diperoleh dari bahan mentah berupa minyak bumi yang kemudian diolah ataupun diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil akhir berupa cat yang digunakan untuk mewarnai tembok seperti itu. Adapun untuk mengintegrasikan teknik kimia dengan keislaman, tentu saja kita membutuhkan dalil, baik itu dalil Al-Quran maupun dalil hadis maupun dalil-dalil lainnya. Tapi sejauh ini saya belum menemukan dalil di Al-Quran yang secara tersurat mengenai dunia teknik kimia. Saya hanya menemukan dalil-dalil secara tersirat saja, yang mana itu membutuhkan pemahaman yang cukup tinggi untuk dapat mengetahuinya seperti itu. Hal yang pertama itu adalah atom. Sesuai Quran Surat Yunus ayat 61 yang berbunyi, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran, dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Yunus ayat 61. Nah, dalam ayat ini tersirat bahwasanya ada loh suatu hal yang bernama atom, dan hal itu merupakan hal terkecil di dunia ini, tidak bisa dibagi lagi. Sama seperti yang kita ketahui, atom merupakan partikel ataupun hal terkecil di dunia ini yang tidak bisa dibagi lagi, seperti itu. Nah, dalam teknik kimia, atom itu sangat penting, sangat krusial. Kita harus mengetahui penyusun atom tersebut guna melalui berbagai macam proses kimia. Seperti halnya atom-atom kristal, titanium, nikel, besi, aluminium, tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Nah, contohnya itu dalam pelapisan reaktor. Untuk menjaga kekuatan reaktor terhadap korosi ataupun karat, tentu saja kita harus melapisi reaktor tersebut dengan atom yang tahan karat, yaitu atom stainless steel, seperti itu. Oke, selanjutnya di bidang bioteknologi, di dalam Al-Quran menyatakan bahwa segala sesuatu telah Allah tempatkan pada tempatnya dan tidak ada yang sia-sia padanya. Seperti yang telah dijelaskan pada surat Hud
Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Hud ayat ke-6. Selain itu dijelaskan pula dalam surat Sad ayat 27, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Jadi, Islam itu mengajarkan bahwa semua makhluk hidup, semua yang dia ciptakan, semua yang Allah ciptakan, itu tidak ada yang sia-sia, punya manfaatnya tersendiri. Bahkan mikroorganisme, bakteri yang sangat kecil pun itu dapat digunakan dalam penerapan bioteknologi, dapat bermanfaat bagi manusia seperti itu. Nah, mikroorganisme ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan bioteknologi di berbagai bidang kehidupan. Nah, berikut contoh pemanfaatan mikroorganisme dalam bioteknologi yang mostly digunakan dalam teknik kimia. Yang pertama adalah pemanfaatan dalam pembuatan makanan. Contohnya itu pada pembuatan yogurt, keju, kecap, mentega, dan lain-lain. Itu kan menggunakan mikroorganisme ya, bakteri. Baik itu apa namanya, Rhizopus oryzae, terus dan lain sebagainya seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu adalah pemanfaatan bakteri pembuat hujan. Gitu loh. Jadi kan kita sering melihat pada musim kemarau tuh ada pesawat atau helikopter yang menaburkan suatu zat di awan guna untuk menurunkan hujan di musim kemarau tersebut seperti itu. Nah, penemuan makhluk-makhluk baru yang bermanfaat untuk manusia mengisyaratkan kebenaran yang jauh-jauh telah Allah sebutkan, yaitu keberadaan berbagai bakteri tersebut, yang merupakan bukan hal aneh seperti dalam surat Toha ayat 53 yang berbunyi, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. Dan juga pada surat An-Nahl ayat 13 yang berbunyi, dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi. Ini dengan berlain-lain macamnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat ada kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran seperti itu. Selanjutnya pada teknologi ekstraksi, sebelum kita harus mengetahui ekstraksi itu apa. Jadi ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa menggunakan bantuan pelarut. Nah, Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 11 bahwa segala apa yang ada di bumi untuk kemaslahat manusia termasuk tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan. Penelitian ini mengetahui bahwa daun teh tua berpotensi sebagai antibakteri. Ekstraksi daun teh tua dilakukan menggunakan metode meserasi dengan pelarut aqueous dan etanol. Salah satu contohnya adalah ekstraksi trimyristin dari buah pala. Adapun manfaat trimyristin dalam ruang lingkup pabrik adalah sebagai bahan baku pembuatan kosmetik dan obat-obatan. Seperti itu. Selanjutnya pada teknologi beton, terdapat dalam surat Fatir ayat 27 yang berbunyi, "Tidaklah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat." Jadi pada ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya di gunung itu terdapat berbagai macam zat yang sebenarnya dapat kita manfaatkan gitu lah. Seperti misalnya batu kapur, magnetit, dolomit, dan lain-lain. Nah, batu kapur itu kita sering menggunakannya untuk bahan pembuatan semen. Pada ruang lingkup teknik kimia, semen dapat dipadukan dengan serbuk kayu, ijuk, dan beberapa bahan lain sebagai pengganti beton. Pembuatan beton ringan dengan mencampurkan gelembung-gelembung busa agar beton menjadi ringan. Gelembung diuji terlebih dahulu untuk menentukan kekuatannya, yang mana dihasilkan dari polimer. Dalam teknik kimia mencakup semua bidang yang dapat mengolah suatu bahan untuk sebuah produk melalui proses baik itu proses kimia maupun proses fisika dalam suatu pabrik. Demikian hasil pemikiran saya mengenai integrasi teknik kimia dengan keislaman. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.